Pertanyaan pertama Pak, jadi Anda menyebut hilirisasi khususnya nikel yang katanya bisa menghasilkan added value 510 triliun rupiah di Indonesia ini yang digembar-gemborkan ini oleh Presiden Joko Widodo, menurut Anda hanya menguntungkan China. Bisa dijelaskan Pak, dielaborasikan kepada kami. Eh, Pertama tentu saja bukan hanya menguntungkan China, kita juga dapat, di tulisan saya jelas ya kita juga dapat, tapi 90% kira-kira larinya ke China. Nah kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa kita dapat cuan gitu ya, istilahnya CNBC ini 500 triliun itu kan didapat dari ekspor ya. Jadi ekspor memang dahsyat kenaikannya, namun harus diingat ekspor itu dilakukan sebagian besar oleh perusahaan China yang hasil ekspornya tidak dibawa ke Indonesia. Paling kalaupun dibawa ke Indonesia cuma 1 hari, besoknya dia bawa dan itu hak mereka memang. Modal punya mereka, pengusahanya dari mereka, ada hak mereka untuk membawa pulang dan tidak memasukkannya di Indonesia. Ini kan strategi bisnis mereka. Nah bahkan pengusaha nasional pun banyak yang menaruh uangnya di Singapura. Apatah lagi ini perusahaan asing yang 100% modalnya dari Indonesia, dari China, yang mereka bawa ke China. Jadi mudah saja kok kita mengklaim uang orang sebagai uang kita. Jadi 510 triliun rupiah menurut Anda itu di overset atau seperti apa menurut Anda dalam hal penambahan value ekonomi sebanyak 510 triliun rupiah itu Pak Faisal? Jadi bukan cuan kita kan, yang pasti itu bukan cuan kita. Nah 500 ada kenaikan luar biasa kan dari 1 triliun menjadi 500 triliun. Itu kan kita membuat terbelalak. Loh, waktu 1 triliun itu ya nikel yang dikeruk itu hanya 160.000 ton. 160.000, ya 160.000 ton. Ini pakai USGS ya, data geologi Amerika Serikat, karena data di Indonesia juga hampir sama sih ya. Nah, pada waktu 1 triliun diekspor itu, yang kita gali, yang kita ambil dari perut bumi itu cuma 160.000 ton. Oke. Sekarang, ya tahun 2022 menjadi 1,6 juta ton. Jadi 10 kali lipat juga harta karun kita yang dikeruk, merusak lingkungan, ya, merambah hutan lindung, menciptakan polusi di laut dan sebagainya tidak dihitung oleh Pak Jokowi. Eksternalitinya itu ya Pak? Iya. Kemudian saya katakan kan mereka tidak membayar pajak ekspor, tidak. Kalau sawit kan bayar pajak ekspor ya, mereka tidak bayar pajak ekspor. Lantas disanggah oleh sahabat saya di Kementerian Keuangan, mereka bayar kok pungutan. Nah pungutannya tahu berapa Mbak? 2%, 5% untuk produk nikel pig iron itu yang paling rendah, dan 2% untuk produk-produk lainnya gitu. Sementara kita memajaki si sawit ini sampai 30%, 20% gitu. Nah sementara biji nikelnya penambang itu dikenakan 10%. Oke. Nah Pak Faisal, saya juga ingin minta tanggapan Anda. Jadi memang ada mismatch ya dalam hal ini Anda melihatnya mengenai bagaimana manfaat hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan memberikan manfaat, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang menjadi loophole, seperti dalam hal ini ternyata 90% lebih menguntungkan China. Nah saya ingin minta tanggapan Anda, ketika ada kritik mengenai hilirisasi yang diberikan ke pemerintah, pemerintah tuh selalu bilangnya hilirisasi ini harus tetap dijalankan karena bisa menimbulkan efek yang luar biasa, udah added value-nya bagi ekonomi Indonesia dan juga amanat undang-undang, hasilnya dinikmati oleh warga di daerah, itu argumen dari pemerintah. Nah sempat kita berbicara dengan Pak Septian Haryoseto, Deputi Kemenko Marves, bilang nilai tambah hilirisasi nikel ini mencapai 53% dan juga dinikmati pelaku industri dalam negeri termasuk dari sisi tenaga kerja. Saya ingin minta tanggapan Anda mengenai hal ini. Apakah dalam ini hilirisasi yang digembar-gemborkan ini over glorified
Ataukah sebenarnya perlu dijalankan, namun memang ada notes-notes revisi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Pak Faisal? Ini sederhana saja, kalau menurut ilmu ekonomi, saya nggak tahu ilmunya Seto apa, menurut ilmu ekonomi nilai tambah itu adalah output minus input antara. Outputnya misalnya produk smelter, input antaranya kan nikel. Itu yang langsung. Nah, siapa yang menciptakan nilai tambah itu adalah pengusaha. Pengusahanya 100% dari Cina, ya nilai tambahnya lari ke China. Kok susah amat sih dihitung-hitung. Kemudian kedua, modalnya dari China. Ya, jadi modalnya itu dari bank China. Bayar bunganya ke bank China kan, bukan ke bank Mandiri, bukan ke bank BRI kan. 100% diambil oleh China. Kemudian, nah ini debat saya dengan Seto kan, nilai tambah, laba, dan bunga itu kan dikenakan pajak. Nah, saya katakan yang besar-besar itu dapat tax holiday sampai 20 tahun, juga tidak kontribusi. Ini saya sudah sampaikan juga ke Saudara Seto, ke Pak Luhut, sekalipun sudah saya sampaikan pada November 2021, dan dikoreksi, seakan-akan dikoreksi ya, keluar PP nomor 26 yang berlaku mulai 15 September 2022. Jadi belum setahun itu dikenakan 2% itu dan 5%, bukan 22%. Kalau kita ekonomi ngitungnya itu opportunity cost. Jadi saya bertanya kepada pemerintah, berapa pendapatan yang seharusnya didapat pemerintah hilang. Jadi jangan disampaikan pendapatan pemerintah dari pungutan itu naik dari sekian ke sekian. Itu kan tidak fair. Harusnya kita dapat berapa? Harusnya. Niscaya puluhan kali lipat dari yang kita nikmati sekarang.